Hari ini saya akan berkhotbah dari Samuel 1 pasal yang ke-26. Saya minta ada seorang pendeta yang datang membacakan pasal 26 dari ayat ke-6 sampai akhir. Saya minta seluruh pasal mulai dari ayat 6 dibaca. Kamu masih lihat begitu kecil? Bisa, Pak. Yang ini aja supaya lebih jelas. Ini lebih akrab, Pak. Hah? Lebih akrab ini. Lebih gampang ini. Ya. Oke. Baik. Ini anak muda ya. 26 ayat 6 sampai akhir. Semua. Saya biasa tidak banyak baca Alkitab karena mata kurang baik. Tapi apa yang saya khotbahkan semua dari Alkitab. Sekarang kita membaca hampir satu pasal Alkitab baru dengar khotbah. Silakan. 1 Samuel 26 ayat 6. Berbicaralah Daud kepada Abimelekh orang Het itu dan kepada Abisai orang Zeruia saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan kepadamu ke dalam tanganmu, menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan dua kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi itu dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun sebab sekaliannya tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung sehingga ada jarak yang besar kepada mereka, dan berserulah Daud kepada tentara itu dan kepada Abner bin Ner, katanya, tidakkah engkau menjawab, Abner? Maka jawab Abner, katanya, siapakah engkau yang berseru-seru kepada raja? Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuanmu raja? Sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja tuanmu itu. Tidak baik hal yang kau berbuat itu demi Tuhan yang hidup. Kamu ini harus mati karena kamu tidak mengawal tuanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah, di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya? Saul mengenal suara Daud, lalu ia berkata, suaramukah itu anakku Daud? Jawab Daud, suaraku tuanku raja. Lalu berkatalah ia, mengapa pula tuanku mengejar hambanya ini? Apa yang telah ku berbuat? Apakah kejahatan yang melekat pada tanganku? Oleh sebab itu kiranya tuanku raja mendengarkan pengartaan hambanya ini. Jika Tuhan yang membujuk engkau melawan aku, maka biarlah ia mencium bau korban persembahan. Tetapi jika itu anak-anak manusia, terkutuklah mereka di hadapan Tuhan. Karena mereka sekarang mengusir aku sehingga aku tidak mendapat bagian daripada milik Tuhan, dengan berkata, pergilah beribadahlah kepada Allah lain. Sebab itu, janganlah kiranya darahku tertumpah ke tanah jauh di hadapan Tuhan. Sebab Raja Israel keluar untuk mencabut nyawaku seperti memburu seekor ayam hutan di gunung-gunung. Lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud. Sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu, karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Tetapi Daud menjawab, inilah tombak itu ya tuanku raja. Baiklah salah seorang dari orang-orang itu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Dan sesungguhnya seperti nyawaku pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan.
dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya dan pulanglah Saul ke tempatnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sudah baca pasal 26, sudah mengerti apa yang dibacakan. Saul masih mencari Daud. Tujuannya membunuh dia karena dia mengancam status quo yang ada pada Saul. Saat itu dia tidur seperti kali 8 minggu lalu dia berak. Waktu dia berak, apapun yang tidak bisa dikerjakan karena pentingnya dia melepaskan diri. Dia tidur, apapun yang dia diketahui karena Tuhan bikin dia nyenyak. Saat seperti ini adalah kesempatan paling baik untuk Daud membunuh Saul. Tetapi Daud tidak melakukan. Mengapa Daud begitu bodoh? Mengapa sudah diberikan Tuhan supaya Saul boleh dibunuh oleh Daud, tetapi Daud tidak membunuh? Bukankah kesempatan yang baik? Bukankah nasihat yang penting? Tentara pemimpin daripada Daud, Abisai berkata, "Hei Raja, hari ini Tuhan menaruh dia di bawah tanganmu. Bunuhlah dia. Biarkan saya pakai tombak menusuk dia, mentanamkan dia di bawah tanah ini satu kali saja." Karena dia sudah tidur nyenyak. Satu kali bunuh sudah tidak bisa hidup. Tidak usah 2 kali. Daud menjawab, "Diam. Kau kira kau pintar. Saya kasih tahu, tidak boleh memusnahkan dia. Karena dia adalah urapan Tuhan. Raja yang Tuhan pakai tangan Samuel mengurap dia. Barang siapa yang membunuh urapan Tuhan, dia harus mati. Jangan mengganggu dia, biar dia tidur." Lalu ambillah kendi yang di sebelahnya. Ambillah tombak yang sedang tancap di tanah. Kita pergi. Waktu membangunkan, waktu mengambil tombak, mengambil kendi, tentu ada suara. Tetapi waktu Saul tidur, tidak dengar. Tombak di orang lain, tombak diambil orang lain, tidak sadar. Kendi dicuri, tidak sadar. Alkitab mengatakan Tuhan membuat dia tidur nyenyak. Kalau engkau kadang-kadang diberikan Tuhan tidur nyenyak, berarti mungkin bahaya mau mendatang kepada kamu. Tapi Tuhan belum izin. Jangan sombong. Sekarang saya mau tanya, di luar khotbah, dosa apa yang manusia sedang berbuat dan tidak sadar sama sekali? Siapa bareng dijawab? Saya tanya ya, dosa apa yang selalu manusia melakukan tapi tidak pernah sadar? Siapa berani jawab? Dosa apa yang manusia waktu melakukan dosa itu tidak ada kesadaran? Ini pertanyaan seumur hidup mungkin tidak ada orang pernah tanya kecuali pendetamu. Saya sangat peka di dalam hal yang kecil-kecil. What is a sin? Never be conscious by the one who is doing the sin. Waktu engkau berjudi, engkau tahu tidak engkau sedang berjudi? Tahu. Waktu engkau berzina, engkau tahu tidak engkau sedang melanggar? Tahu. Waktu engkau mencuri, engkau tahu tidak engkau sedang melakukan hal kejahatan? Tahu. Heran ya. Ada dosa yang kita lakukan kita sadar. Tapi ada dosa yang kita melakukan
kita sama sekali tidak sadar. Siapa bisa menjawab saya? Coba angkat tangan. Dosa apa yang manusia sedang berbuat dan tidak sadar? Apa? Sombong. Setuju? Yang setuju angkat tangan. Satu. Yang lain diam-diam. Dua. Saudara-saudara, kecongkakan adalah dosa pertama yang manusia waktu melakukan tidak sadar. Saya tanya kenapa? Betulkah itu? Betul. When man is in the mood of pride, is proud about his own sin, he never conscious. Mengapa orang yang congkak tidak sadar dia sedang congkak? Karena dia sambil congkak, sambil menikmati kebolehan dia yang menjadikan dia qualified menjadi congkak. Dengar lagi, when you are proud, you never conscious because you are at the same time enjoy your own qualification. Waktu engkau sedang sombong, engkau juga lagi menikmati kesombonganmu. Saya mau tanya, mengapa menikmati kesombongan? Karena rasa dirimu bersyarat cukup, merasa dirimu berkualifikasi boleh sombong. Saya tanya lagi, apakah yang bikin manusia menjadi sombong? Siapa mau jawab? Manusia menjadi sombong kenapa? Manusia berani menjadi sombong. 3 sebab. Pertama, dia lebih pintar, lebih ganteng, lebih ayu, lebih berbakat. Janganlah engkau kira itu hal kecil. Orang yang dari kecil terus lihat kaca, saya begitu cantik, saya begitu gantung. Dia jatuh di dalam sombong tidak sadar. Kedua, orang lebih pintar, lebih bakat, lebih otak cair, lebih berpikir dengan jitu. Orang itu gampang sombong. You're more intelligent, you're more clever, you're more high ranking intellectual. You jadi sombong. Ketiga, orang sombong karena dia lebih kaya. Inilah 3 kualifikasi. More beautiful, more good looking, more handsome man is very easy to fall into the proud. You are more intellectual, more smart, better study. Engkau studinya, gelarnya tinggi. Engkau sombong, ini kedua. Ketiga, uang lebih banyak, rumah lebih besar, harta lebih kaya, engkau menjadi sombong. Itu sebab di dalam buku Nabi Yeremia dikatakan, orang kaya jangan sombong karena uangnya. Orang pangkat jangan sombong karena kedudukannya. Orang pintar jangan sombong karena inteleknya. Ini sudah dicatat di Alkitab. Engkau menjadi orang kaya, engkau menjadi orang pintar, engkau menjadi orang berkuasa. Ini 3 macam manusia cilaka. Ini 3 macam manusia, baik di Amerika, baik di Indonesia, baik di Tiongkok, baik di Vietnam. Semua negara, semua masyarakat sama. Waktu engkau kaya, waktu engkau pintar, waktu engkau berkuasa, engkau merebut kemuliaan Tuhan. Waktu itu engkau menikmati, I am so rich, I am so handsome, I am so powerful, I am so smart. Waktu engkau menikmati kehebohan, kelebihan engkau sama sekali tidak sadar kesombongan. Setelah itu engkau jatuh dari kedudukan yang tinggi. Engkau menjadi miskin karena kekayaan yang besar. Engkau menjadi cacat
karena engkau sakit atau mukanya rusak, engkau baru sadar saya pernah sombong. Saudara-saudara, orang-orang waktu sombong tidak sadar, waktu yang disombongkan diambil oleh Tuhan baru sadar, sudah lambat. Ada orang yang cantik sekali, setelah jatuh mukanya rusak, setelah dioperasi mukanya jelek sekali. Dia baru tahu dia tidak seperti manusia, dia lebih jelek dari binatang. Waktu dia sadar, tidak bisa sombong lagi, kesempatan sudah diberhentikan. Tuhan tidak lagi memberi kesempatan engkau boleh sombong lagi. Yang kaya, jangan sombong. Yang pintar, jangan sombong. Yang ganteng, ayu, jangan sombong. Itu semua sementara. Sekarang saya tanya kedua, dosa apa manusia sambil melakukan sambil tidak sadar selain sombong? Ada yang menjawab? Dosa apa yang manusia sambil melakukan sambil tidak sadar? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Iri hati. Tadi jawaban benar, ini jawaban benar. Inilah khotbah hari ini. Saul iri kepada Daud. Saul benci kepada anak yang muda namanya Daud. Dan dia tidak sadar. Sebab dia sedang iri. Waktu orang di dalam iri, dia penuh emosi mau melawan orang yang dia benci. Dia tidak ada kesempatan menganalisa, apakah saya sedang berbuat dosa. Saudara-saudara, be careful. When you are in jealousy, when you are committing sin of jealousing others, you never realize how wicked, how evil you are, because you have no time to analyze yourself. Engkau tidak waktu menganalisa sendiri. Engkau sedang menikmati kemarahanmu, kebencianmu yang ditimbul daripada iri hati. Itulah yang terjadi di dalam Kain. Setelah dia iri, apa yang dilakukan? Langsung bunuh adiknya. Setelah Saul iri, apa yang dilakukan? Langsung merencanakan bagaimana menombak Daud, bagaimana mengirim dia perang supaya mati, bagaimana supaya dia untuk mendapatkan anak perempuan Saul, dia harus membunuh 200 orang Filistin dan potong alat kelamin mereka, bawa untuk dihitung. Saat Saul iri hati Daud, Saul tidak ada kesempatan menyadarkan diri saya sedang berdosa. Karena dia sedang sibuk mencari strategi bagaimana membunuh Daud. Saudara-saudara, dua dosa ini harus kau buang dari hatimu. Kalau tidak, engkau akan segera menjadi pembunuh. Kau segera akan menjadi orang merebut kemuliaan Tuhan karena sombong. Dan Tuhan berkata, Allah menghentikan dan menghambat perjalanan orang sombong. Allah memberkati orang yang rendah hati. Semua ikut saya. Allah memberkati orang yang rendah hati. 1, 2, 3. Allah merintangi orang yang sombong. Semua orang sudah tahu dua kalimat ini dari Alkitab. Semua orang suka menghafal dua kalimat ini. Tetapi banyak orang lupa. Setelah dua kalimat ini muncul berapa kali di Alkitab, ditambah satu kalimat, banyak orang tidak sadar. Siapa tahu Alkitab mengatakan Allah merintangi orang sombong dan memberkati orang rendah hati. Bawahnya ada satu kalimat. Siapa tahu kalimat ini? Coba angkat tangan. You baca Alkitab kurang teliti ya. You kira you sudah mengerti Alkitab.
Sekarang jawab saya, siapa tahu ada tambahan satu kalimat di doa kalimat ini? Ada yang tahu? Jangan sombong ya. Pendetamu membaca kitab suci jauh lebih teliti daripada kamu. Kalimat yang menyambung itu kalimat apa? Tahu? Mau tahu? Mau? Jawab, mau tahu? Alkitab berkata, sebab dia memberi anugerah lebih banyak. Wah, saya kaget sekali. Saya sangat terkejut ada kalimat tambahan itu. Tuhan menghambat orang sombong. Tuhan memberkati orang miskin karena dia memberi anugerah lebih banyak. Apa artinya? Kalimat itu memberi ingatan kepada kita di dalam hal apa? Jangan sombong, you sudah dapat banyak. Tuhan bilang dia akan memberi lebih banyak. Orang yang sudah kaya dan sombong, karena sombong tidak mungkin mendapat anugerah lebih banyak. Orang yang cantik, sombong, dia akan dihukum oleh Tuhan karena Tuhan tidak memberikan kecerahan muka lebih banyak dari dia. Orang yang pintar dan sombong merebut kemuliaan Tuhan karena dia tidak sadar Tuhan akan menambah bijaksana lebih tinggi daripada dia. Sampai di situ berhenti. Orang yang sombong langsung memberikan anugerah Tuhan pada tahap tertinggi, tidak ada lagi. Saya bersyukur bertuhan. Waktu saya masih muda, saya baca Alkitab, saya teliti. Akhirnya saya mendapat rahasia. Yang sudah ada akan diberikan lagi. Jangan sombong. Engkau sudah mempunyai kesehatan. Jangan sombong. Tuhan akan memelihara kesehatanmu itu. Ada orang sehat mendadak 2 bulan kemudian dapat kanker. Jangan sombong. Ada orang umur panjang sombong 2 bulan lagi sakit jantung mati. Saya harap kita semua belajar baik-baik menjalankan kehendak Tuhan. Baik-baik hidup sesuai pimpinan Tuhan. Sehingga kita boleh membuktikan Tuhan pemelihara manusia. Saudara-saudara, waktu saya masih muda, saya masuk sekolah teologi. Yang ikut di sekolah teologi, banyak anak yang pintar, tapi saya tidak pernah iri. Saya cuma berkata, kalau dia lebih pintar dari saya, kira Tuhan pakai dia lebih. Saya cuma taat. Ada orang lebih sehat. Saya cuma bertanya, Tuhan, saya waktu muda suka sakit, bawa bantal ganjil di sini, baru bisa ikut kuliah. Saya mungkin umur 30 sudah mati. Tuhan pelihara saya supaya saya boleh sehat. Waktu umur 30 belum mati, saya heran, kok saya masih hidup. Waktu umur 40 belum mati, saya lebih kaget, kok saya masih hidup. Umur 50, 60, 70, 80, sekarang dalam 45 belum mati. Kenapa? Tuhan belum boleh saya mati. Puji Tuhan ya, ikut saya. Tuhan tidak boleh Stephen Tong mati semua. 1, 2, 3. Sementara bukan tidak bisa mati. Saya tetap akan mati. Mungkin tahun depan. Mungkin 2 tahun lagi. Saya punya saudara 7 yang menjadi pendeta. 5 ini sudah mati. 3. Sisa saya di sini yang menjadi pendeta. 1 lagi Joseph Tong yang di Los Angeles. Belum mati. 1 yang tidak jadi pendeta. Sudah hampir mati tapi belum mati. Sekarang di Surabaya. Nanti 4 hari kemudian saya akan terbang ke Surabaya melihat dia. Dia baru dia operasi. Tulangnya patah. Dan dia sudah umur 87. Saudara-saudara, waktu saya masih sekolah di teologi. Akhirnya ada orang lulus pergi Amerika. Patong ikut ya? Tidak. Ada orang berapa tahun lagi jadi pendeta besar di gereja di Los Angeles. Patong ikut ya? Tidak. Saya tidak pernah ingin ke luar negeri.
Saya sering ke luar negeri tapi tidak ingin. Saya ke luar negeri mengabari Injil, pulang lagi. Bukan berarti saya tidak laku. Dengar ya, Stephen Tong sangat laku di luar negeri. Gereja New York undang saya tolak. Gereja Los Angeles undang saya tolak. Gereja Filipina undang saya tolak. Kenapa? Kalau bukan pimpinan Tuhan, selangkah pun aku tidak meninggalkan Indonesia. Ini prinsip hidup sampai sekarang. Saya kirim Eri ke Jepang. Saya kirim Ivan Drajor pergi ke Singapura. Saya kirim Agus Murjanto ke Australia. Ya, ke luar negeri. Saya tidak. Saya tidak pernah meninggalkan Indonesia kecuali Tuhan jelas memimpin saya ke luar negeri. Saya tidak akan pergi. Waktu saya berkata, saya mau kirim Agus Murjanto ke Australia. Saya pikir pasti dia marah. Karena dia menjadi pendeta di Karawaci. Sudah sukses, anggota sudah banyak. Kok dipindahkan? Mungkin dia marah. Hari itu saya panggil Agus. Bolehkah saya pindah engkau ke Australia? Adakah yang tahu dia jawab apa? Dia menjawab, memang saya sudah doa lama ke Australia. Waduh, kaget saya. Jadi pimpinan Tuhan untuk dia pergi Australia. Oke, sekarang ibu pergi. Dia pergi sama istrinya, sama anaknya. Tapi untuk saya, tak pernah Tuhan pimpin. Tak pernah Tuhan gerakkan saya ke luar negeri. Saya tidak mau pergi. Akhirnya 50 tahun kemudian saya lihat kembali. Pendeta lain yang pergi Los Angeles sekarang masih di situ. Masih menggembalakan gereja kecil. Pendeta lain yang pergi di New York sekarang masih gereja sampai 200 orang. Murid-murid lain, rekan-rekan lain yang pergi ke sini ke sana tidak berkembang sama sekali. Tetapi Tuhan berkata, Stephen Tong jangan pergi, tetap di Indonesia. Akhirnya gereja terbesar didirikan oleh saya di Jakarta. Sekolah Kristen yang termegah didirikan oleh saya di Jakarta. Museum yang barang yang paling bagus didirikan oleh saya di Jakarta, bukan orang lain. Konsol yang terindah didirikan oleh saya, tak pernah kekurangan uang. Dan waktu dirikan konsol tidak pakai uang gereja. Saudara kira saya pakai uang gereja bangun itu? Tidak. Pakai uang STEMI. Pakai pelayanan saya di luar negeri. Waktu saya dirikan museum, barang-barang begitu mahal. Saya pakai uang gereja engkau? Tidak. Saudara-saudara, Tuhan suruh saya kerjakan hal yang tidak kerjakan oleh orang lain. Dan saya dari dulu $10 menjadi saya punya honor setiap bulan. Tidak apa-apa. Akhirnya pendeta ini sanggup membangun ASJ sambil membangun museum. Saudara-saudara, keajaiban Tuhan tidak bisa diuraikan dengan mulut, tidak bisa dikatakan secara jelas. Karena itu terlalu ajaib. Itu sebab Daud mengerti rahasia ini. Daud tidak iri, Daud tidak minder, Daud tidak meninggalkan kehendak Tuhan. Daud tidak mendahulukan pimpinan Tuhan. Sehingga waktu dia ditabiskan menjadi raja, dia kira-kira umur 17. Waktu dia sungguh-sungguh menjadi raja, dia umur 30. Dia mesti sabar menanti Tuhan. Barang siapa yang menanti Tuhan tidak akan kecewa. Alkitab berkata, I waited for the Lord and He inclined His ear to me. I trust in Him. I will never be ashamed. Saya bersandar kepada Tuhan. Saya tidak akan dipermalukan. Saya menanti Tuhan. Dan Dia menurunkan telinganya mendengar doaku. Saudara-saudara, semua ayat-ayat yang penting di Alkitab, mari kita mencerna. Mari kita menerima.
Mari kita menikmati anugerah Tuhan. Waktu Saul sudah menjadi raja, Tuhan bangkitkan Daud menjadi raja yang baru. Saul tidak bisa tahan. Saul tidak bisa terima. Dia berkali-kali mau membunuh. Tapi kali ini dia pakai cara yang paling jahat. 3.000 orang mengejar Daud supaya dimatikan. Daud terus melarikan diri, menghindarkan apa yang dikejarkan oleh Saul, sampai dia masuk ke gua. Saudara-saudara, orang kalau hidup di dalam gua, berapa tidak enaknya, karena tidak ada cahaya matahari. Bagaimana hidup? Mau jalan pun perlu lampu. Daud sangat susah. Akhirnya dia melihat gua yang ada cahaya, ditutupi oleh bayang-bayang seorang besar, karena Saul sedang berak di situ. Maka Daud pikir, cilaka, dia mau masuk sini bunuh saya. Tetapi Daud tidak takut, karena dia berhenti di situ, tidak masuk. Dia berak. Saudara-saudara, bukankah kesempatan membunuh dia? Memang ini kesempatan tusuk dari belakang. Orang lagi berak, mari ada kekuatan melawan. Coba lu berak kalau ditusuk. Engkau pasti tak mungkin melawan. Tapi Tuhan mengatakan, no. He is anointed by God. Dia diurapi Tuhan. Jangan dibunuh. Jangan membunuh urapan Tuhan. Kalau seorang meskipun menjadi pendeta kurang baik, dia adalah hamba Tuhan. Jangan mengganggu dia. Jangan sembarangan membunuh dia. Karena dia urapan Tuhan. Saudara-saudara, ada pendeta yang baik, ada pendeta yang tidak baik. Tetapi kalau dia pendeta pernah diurapi Tuhan, jangan mengganggu. Karena itu mendatangkan kecelakaan bagimu untuk selama-lamanya. Yang mengerti hal seperti ini di Alkitab tidak banyak. Yang pertama mengerti peristiwa ini Daud. Dan dia makan never touch, never harm, never attack the one who had been anointed by the Lord. Daud terus menghargai. Daud terus membela, menghormati. Daud terus menjaga jangan mengganggu Saul. Maka berak dibiarkan. Kali ini datang lagi 3.000 orang mengepung Daud, mau membunuh dia, berkeliaran di padang belantara, cari siang malam. Akhirnya cari terlalu capek, tidur. Heran ya, manusia perlu tidur. Itu pimpinan Tuhan. Jadi waktu Saul mau bunuh Daud, karena capek dia tidur. Hari itu tidurnya nyenyak sekali. Kenapa? Tuhan membuat dia tidur nyenyak. Dengar kalimat ini. Tuhan membuat dia tidur nyenyak. Semua 1, 2, 3. Orang kalau saatnya harus tidur nyenyak, itu pun ada pimpinan Tuhan. Jadi Saul tidur, ngorok keras. Saat itu Daud di pinggirnya. Waktu Daud datang melihat Saul tidur, lagi ngorok, jenderalnya Daud mengatakan, hei raja, inilah buktinya. Tuhan taruh dia di bawah tanganmu supaya kamu bunuh dia. Biarlah saya ambil tombak, menusuk dia, tancapkan dia ke dalam tanah. 1 kali cukup. Kalau dia sudah ngorok kayak gini, tak mungkin dia lari, tak mungkin dia lawan. Sebelum dia bangun, saya sudah tombak, mancapkan dia di bawah tanah. 1 kali cukup. Tidak usah kali kedua. Setelah Abisai mengatakan kalimat itu kepada Daud, Daud langsung marah. Apa lu bilang? Kamu mau membunuh dia? Tahu tidak? Dia adalah urapan Tuhan. Jangan main-main dengan urapan Tuhan.
Barang siapa yang membunuh urampan Tuhan, dia pasti dimusnahkan oleh Tuhan. Berhenti. Sekarang saya minta engkau taat saya. Saya raja, engkau jenderal. Ambil tombak. Tombak siapa? Tombak Saul. Tombak tahu di mana? Sedang ditanjapkan ke tanah. Keluarkan. Mengeluarkan tombak yang sudah tanjap di dalam tanah. Itu pasti perlu suara. Keluarkan suara itu. Kalau itu suara sedang dicabut tombaknya, didengar oleh Saul, bagaimana bisa melari? Pasti cilaka. Tapi Daud berkata, tarik tombak itu. Maka Abisai tidak bisa tidak tahan. Ini Raja Daud yang suruh dia tarik. Kedua, ambil kendi air. Mereka lari-lari di sini sana, perlu minum air. Kendi air yang menjadi persiapan kalau haus, ambil. Supaya dia tidak ada air, dia ambil. Sudah ambil tombak, ambil kendi, mereka pergi dari Saul. Jalan sampai jauh di atas gunung sebelah situ. Di tempat paling tinggi gunung sebelah situ. Sudah sampai di situ. Daud berkata, sekarang mari kita berteriak kepada Saul. Terlalu jauh sehingga tidak sanggup dikejar. Saul masih tidur, ngorok keras. Hei Saul, bangunlah. Saul, apa ya? Kenapa? Ada suara keras membangun saya. Waktu dia bangun, suara siapa ini? Saya adalah Daud. Hah? Daud yang saya mau cari, membunuh dia sampai mati. Di mana engkau? Saya di mukamu, di atas bukit. Kenapa Daud? Kenapa teriak? Nanya, kamu Raja Saul, keluar untuk cari siapa? Cari anjing mati kah? Cari binatang insek kah? Cari seorang yang tidak bisa menolong diri. Saya hanya seorang muda yang kau kejar-kejar, mau bunuh saya. Coba tanya, saya sakit penyakit apa? Saya dosa apa? Saya bersalah apa kepada engkau? Sehingga engkau memburu-buru saya? Tolong tanya, dosa saya di mana? Setelah ditanya ini, Saul baru sadar, wah tak benar. Saya membawa orang, mematikan dia karena sebab dia tak pernah salah sama saya. Kalau saya mematikan orang yang tidak bersalah kepada saya, bukankah ini dosa saya? Sekarang dia berteriak, Daud, Daud, saya berdosa, saya salah, saya janji tidak lagi mengejar engkau lagi, saya janji tidak lagi membunuh engkau. Semua omong kosong. Dia berkali-kali, saya berdosa, saya salah, saya membunuh engkau, Tuhan ampuni saya. Tidak lagi boleh hari ini. Ini semua omong kosong. Saudara-saudara, orang kalau iri hati, menjadi benci, melaksanakan pembunuhan, jangan percaya pertobatan dia. Dengar kalimat ini baik-baik. Baik pegawaimu, baik musuhmu, kalau dia sudah mempunyai kejahatan ingin membunuh orang lain, dan dia sadar dia berdosa, minta pengampunan, jangan terima dia. Saudara-saudara, berkali-kali saya minta saudara baca kitab suci. Cari berapa kali Saul berkata, saya sudah berdosa, saya salah, saya berbuat dosa di hadapan Tuhan, saya tidak mau lagi. Berapa kali? Dah habis-habis. Saya akan berhenti di sini. Kiranya kejahatan Saul kita belajar dan kebaikan Daud kita belajar. Maka kita akhirnya menemukan mengapa Tuhan memberkati Daud. Karena dia tidak pakai jahat
untuk membalas jahat. Dia pakai baik untuk melawan jahat. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing.